Selamat malam jemaat Tuhan, jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Lucia Toysuta P5. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tentram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita berkumpul bersama dalam persekutuan di malam tutup tahun ini. Baik dalam persekutuan kasih di dalam gedung ibadah ini, bahkan bersama saudara-saudara kekasih, kaum keluarga yang berhimpun di setiap rumah. Mari kita arahkan hati, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah besertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luaskan kering melukis kasihnya. Bentangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Jemaat disilahkan duduk. Ucapan syukur dan doa. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Kita akan mengucapkan secara bergantian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala cara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kebesaran Tuhan dalam segala wujud karya-Mu, itu yang sudah kami alami sepanjang keberadaan kami, sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus sepanjang tahun 2020 ini. Kami serahkan perjalanan kehidupan selanjutnya dalam perkenanan Tuhan. Kami dimungkinkan untuk memasuki tahun kasih karunia Allah 2021. Biarlah kemurahan Tuhan yang menaungi kami, berkat Tuhan melimpah atas kami, dan sebagai milik-Mu, kiranya Engkau sendiri mengarahkan kami dalam kuasa Roh Kudus untuk tetap serahkan hidup pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami disertai, terus ditilik dan tetap diberkati oleh Tuhan, menikmati keagungan karya Tuhan. Berkati persekutuan kami menghayati kebenaran firman Allah. Berkati hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkati segenap umat untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengakhiri kehidupan di tahun 2020 ini dan memasuki kehidupan baru di tahun kasih karunia Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 20 sampai dengan 21. 1 Tawarikh 28 ayat 20 sampai dengan 21. Yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin yang seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai ke
Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, anak-anak kekasih, semua kita yang boleh berhimpun bersama-sama dan boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Hanya dalam hitungan jam saja, tahun 2020 ini akan kita tinggalkan. Sebab hari yang sedang kita jalani pada saat ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Hanya karena penyertaan, hanya oleh anugerah Tuhan semata, kita bisa melewati hari-hari berat sepanjang tahun 2020. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa ada atau hidup sampai pada hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, kita dengarkan satu pujian yang indah. Berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Demikian ungkapan dalam pernyataan diri melalui kidung pujian yang kita dengarkan. Tidak ada kata yang terucap selain kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku, bagi kita semua. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan janganlah kita melupakan segala kebaikannya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, kita dapat tiba di terminal terakhir 2020 dengan pergumulan dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan sesama. Secara khusus untuk tahun 2020 ini, sepanjang 10 bulan ini, kita hadapi satu kondisi pandemi COVID-19. Tidak seorang pun yang dapat memprediksi, tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa di saat kita ada di penghujung tahun 2019, saat akan kita memasuki tahun 2020, bahwa akan terjadi bencana global karena sebuah virus.
Semua kita di dunia ini terkejut, tidak siap menerima kenyataan ketika wabah ini terjadi. Ada yang mampu bertahan, tetapi tidak sedikit yang pada akhirnya terpapar, bahkan sampai meninggal dunia. Inilah warna kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Bahkan dengan pengalaman ini terkadang membuat kita, orang-orang lainnya menjadi ragu untuk melangkah di masa yang akan datang. Sampai sekarang kita harus akui, kita diliputi dengan ketakutan, ada kecemasan. Saudara-saudara, jangan kita hanya melihat besarnya, ganasnya pandemi COVID-19, bahkan pergumulan dan persoalan-persoalan yang lainnya. Memang kondisi ini membuat kita bisa jadi diliputi dengan segala ketakutan. Tapi mari kita mau diarahkan melihat bagaimana karya Allah, kebesaran, keagungan Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan di masa yang telah berlalu. Oleh sebab itu kita diajak untuk melihat dalam kebenaran firman Allah di sini, di saat-saat akhir, bahwa Allah tidak membiarkan kita. Itu jelas. Dan untuk itu kita juga dapat memahami bagian firman Allah di sini, bahwa bagaimana Daud dia mempersiapkan Salomo, anaknya, untuk melanjutkan pembangunan bait suci. Dan bagaimana Daud memberikan wejangan kepada Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, dan janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana sosok Daud yang menyerahkan tanggung jawab pendirian bait Allah kepada anaknya. Dia sudah lebih dahulu persiapkan bangsa Israel untuk bersatu. Dan bagaimana pada ayat-ayat sebelumnya dia harapkan kesatuan bangsa Israel, kemudian bagaimana berkontribusi agar supaya dapat mendukung rencana yang ia pertaruhkan. Dan saudara-saudara, jelas bagi Daud bahwa semua itu mustahil jikalau Tuhan membiarkan dan meninggalkan dia sendirian dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang juga dia nyatakan pada ayat keempat dari pasal 28 ini. Bahwa kalau bukan karena Tuhan, kalau Tuhan biarkan, kalau Tuhan tinggalkan, tidak akan terjadi. Apa yang ditegaskan oleh Daud di sini kepada Salomo, Tuhan yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Nah, inilah yang menjadi dasar, yang menguatkan. Jadi Salomo diberikan
wejangan seperti ini, sehingga dia menyambut tugas dan tanggung jawab yang besar itu bukan dengan keraguan, bukan dengan ketakutan. Apa yang Daud lakukan, dia mau memperteguh iman dari Salomo anaknya, bahwa memang tantangan pasti ada, rintangan pasti menghadang, tetapi dia meyakini Tuhan tidak membiarkan. Dan untuk itu Daud mau menguatkan Salomo, sehingga mampu dia berhadapan dengan kegagalan sekalipun. Karena harus menyadari bahwa Salomo tidak berjalan sendiri. Harus menyadari sepenuhnya bahwa Allah hadir, Allah bertindak bagi setiap miliknya. Dan inilah yang dipersiapkan Daud agar Salomo mampu memikul tanggung jawab dan mengerahkan segala kemampuan agar dapat menyelesaikan pembangunan bait suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita baca, kita renungkan pada saat ini berdasarkan pembacaan kita, maka ini juga yang akan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan bersama, bahwa sepanjang tahun ini, sekalipun lebih banyak diwarnai dengan wabah yang menyeluruh di tengah dunia ini, tetapi kita harus akui bahwa pekerjaan Tuhan sepanjang kehidupan yang telah berlalu dan sampai pada saat ini, inilah bukti kesetiaannya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita miliknya. Oleh karena itu, dalam masa kita, katakanlah waktu kita saat ini, lebih tepatnya mengevaluasi diri, merefleksikan apa yang sudah kita alami di dalam dan bersama dengan Tuhan. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2021 nanti. Karena hari esok berada di luar kendali setiap kita. Tetapi jelas dalam jaminan penyertaan Allah, dalam kehadiran Yesus Kristus Putra Tunggalnya Sang Immanuel, Dia sudah memberi jaminan bagi kita. Oleh karena itu, yang penting di sini tidak perlu takut hadapi hari esok, karena Tuhan adalah jaminan hidup kita. Asalkan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan bersama dengannya setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat. Saudara-saudara kekasih, di dalam keyakinan seperti inilah kita akan bersemangat untuk menjalani hari kehidupan kita. Dan pesan utama dari kitab Tawarikh ini adalah Tuhan setia memegang janjinya terhadap umat yang setia beribadah kepadanya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan. Yang paling mendasar, kita terus bangun persekutuan kita dengan Tuhan Sang Sumber kehidupan. Sehingga inilah
yang akan menguatkan kita, memampukan kita, bahkan memantapkan langkah kita dalam mengisi tahun kasih karunia-Nya 2021. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terus pautkan kehidupan bersama. Dan mari kita sambut malam pergantian tahun ini, yang memang dalam kondisi kita sekarang tidak bisa lagi menggelar berbagai acara dengan kemeriahan apapun. Kita dibatasi dengan jam malam yang ada khususnya di wilayah Sidoarjo ini. Tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita. Karena yang terpenting adalah hal yang akan terus membawa kita terus bersukacita dan tetap bersyukur. Bahwa Yesus tetap ada, berjalan dan bersama dengan kita miliknya. Yesus tetap menjadi teman dalam perjalanan. Dan Dia yang akan terus menopang kita sepanjang kehidupan kita. Itu cukup bagi kita. Kalau Daud, dia mau menguatkan anaknya Salomo, maka bagian firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kasih Tuhan, karya agung Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau dan Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ini cukup bagi kita. Jaminan penyertaan Tuhan. Sehingga bagi kita sebagai miliknya, bagaimana kita meletakkan kehidupan di masa depan pada keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Bahwa di dalam dan bersama dengan Tuhan kita aman. Di dalam dan bersama dengan Yesus Kristus kita diteguhkan dalam langkah kehidupan apapun yang bakal kita hadapi di tahun 2021 ini. Mari dalam penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan, kita berani mengupayakan yang terbaik. Dan apa yang Tuhan karuniakan, kita wujudkan kehidupan kita. Mari kita tinggalkan kehidupan di tahun 2020 dengan berbagai pengalaman kehidupan kita. Dan mari berjalan bersama dengan Tuhan, kita memasuki tahun 2021. Bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ini yang kita yakini, bahwa hari esok adalah hari yang penuh harapan bagi orang-orang yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kidungkan bersama pujian yang indah tadi. Mari bersama dengan saudara-saudara kekasih kita, Kantoria dan juga semua kita ikut dan kita menyanyi bersama, ya, bagi papa mama, anak dan semua keluarga yang ada di rumah. Kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berkat kemurahan Tuhan Yesus, semua dapat dilewati bersama dengan Dia. Mari dalam keyakinan penuh, hari esok adalah hari yang penuh harapan bagi semua kita yang mengandalkan Dia, yang meyakini sepenuhnya bahwa Yesus Sang Immanuel, Dia tetap beserta dengan kita kini dan selamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita ungkapkan pujian bersama, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita dalam sikap yang sempurna dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan dan kita satu di dalam doa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu di hari terakhir tahun 2020 ini. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang selalu mau berserah diri dan berharap kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang tahun 2020 ini, Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan karya selamat Tuhan itu yang boleh kami alami. Kami bersyukur Tuhan karena limpah berkat-Mu, karena pertolongan dan kekuatan yang menaungi setiap kami. Itu berlangsung juga bagi kehidupan di tengah bangsa dan negara, bahkan kehidupan dunia ini. Roda kehidupan yang boleh kami jalani, kami terus berputar dengan hari-hari pemberian Tuhan. Kami bersyukur. Untuk itu ya Bapa, kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan berlaku atas dunia ini, seluruh alam semesta. Berlaku atas kehidupan kami di tengah negara dan bangsa kami. Kasih-Mu anugerah Tuhan dialami sepenuhnya oleh pemimpin bangsa dan segenap aparatur negara. Kasih Allah dan anugerah Allah dialami sepenuhnya oleh setiap kami dan semua orang yang diberikan tanggung jawab pemerintahan dalam segala bentuk yang harus diwujudkan. Biarlah Tuhan sendiri mengarahkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga berkenan bagi Tuhan. Itulah akan mewarnai perjalanan kehidupan kami meninggalkan tahun 2020 memasuki tahun 2021. Bahwa kami mau menyatakan kerinduan kepada Tuhan untuk tetap hidup lebih dekat kepada Tuhan, bahkan bergaul akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, hari-hari hidup kami di tahun kasih karunia Allah, bahwa di tahun yang baru nantinya akan semakin maju dan berkembang, baik dalam keluarga, kerja, usaha, sekolah, kuliah, pelayanan, bahkan semua bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami wujudkan dengan baik. Terima kasih bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami dalam kasih Yesus Kristus sampai di hari terakhir ini. Ya Tuhan, tahun 2020 dengan banyak kenangan yang boleh kami alami. Baik itu kenangan yang menyukacitakan hati, bahkan kenangan yang memedihkan hati. Untuk itu kami mau tunduk dalam penyerahan diri kami kepada Tuhan, bersyukur untuk semua yang baik dan yang teramat baik yang Tuhan Yesus sudah buat bagi kami. Kami mau berterima kasih Tuhan, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi oleh karena
imbas pandemi COVID-19. Tetapi di balik semuanya itu tidak mengurangi kasih Tuhan yang agung berlaku atas kami. Tuhan yang akan menopang kami, menuntun kami. Untuk itu Tuhan, dalam upaya-upaya masih harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah dan semua jajaran terkait. Tuhan lihat, Tuhan topang, Tuhan berkati, sehingga semua dapat diupayakan dengan baik dalam memutus mata rantai sebaran COVID-19. Sekalipun dalam kenyataannya diperhadapkan dengan berbagai peningkatan yang ada dalam penyebaran ini, bahkan dengan varian yang baru atau COVID-19 yang bermutasi, dan apapun kenyataan yang ada, Tuhan, kami mau menggantungkan kehidupan kami di dalam dan bersama dengan Tuhan. Berkati semua tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang memberi diri, memberi hati untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19. Berkati mereka Tuhan dalam pengorbanan diri mereka, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi mereka mengedepankan kebutuhan dari para pasien. Tuhan berkati mereka, bahkan keluarga-keluarga yang berduka oleh karena anggota keluarga, baik bagi para medis dan juga keluarga dimanapun, bahkan jemaat Tuhan yang dipisahkan dari anggota keluarga karena terpapar COVID-19 ini. Mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, upaya-upaya dalam uji klinis vaksin, bahkan vaksin yang sudah diterima, dan apa yang diteruskan kepada semua yang akan menerima vaksin itu. Tuhan berkati proses yang dipersiapkan dan yang berlangsung. Kami mau berdoa bagi pergumulan-pergumulan lainnya. Mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, mereka harus berhadapan dengan kondisi kenyataan yang ada. Kami bawa dan serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan tilik mereka yang telah sakit menahun, mereka dengan seluruh kondisi Tuhan kuatkan dan topang mereka. Pulihkan mereka Tuhan, dan tetap kuatkan mereka dalam hidup yang berpengharapan kepadamu. Pergumulan lainnya juga kami tetap serahkan. Kedukaan yang dialami Tuhan beri penghiburan. Dan hal-hal lainnya kami juga serahkan dan bawa kepada Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan, berkati kami secara pribadi, berkati keluarga kami masing-masing, berkati persekutuan pelayanan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, dalam menyelesaikan pelayanan di tahun kasih karunia Allah ini, sehingga apapun yang dilakukan dan ibadah lebih banyak yang dilakukan melalui media digital, Tuhan juga berkati. Tim multimedia dalam koordinasi dengan Ketua 5 PHMJ, Tuhan juga berkati dengan segala apa yang dapat diwujudkan dan dilaksanakan. Biarlah semuanya akan dipersiapkan dengan baik dan mendukung kelangsungan pelaksanaan ibadah, baik dalam bentuk daring, dalam bentuk live streaming, dan juga ibadah tatap muka. Semuanya kami bawa dan serahkan kepada Tuhan. Bentuk pelayanan lainnya berkati para pendeta dan keluarga, berkati para diaken, penatua dan keluarga, berkati semua unsur pelkat, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia, para pengurus dan para pelayan pelkat. Tuhan berkati. Berkati juga akan
komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat, dan semua jemaat Tuhan yang memberi diri melayani Tuhan dalam kesatuan pelayanan jemaat-Mu. Tuhan yang akan menaungi dan terus menopang kami, menilik kami dengan segala keberadaan kami dan segenap warga jemaat. Tuhan memberkati dalam kelangsungan pekerjaan, kelangsungan pendidikan, usaha yang dijalankan, hari-hari hidup di masa pensiun, usia lanjut, dan apapun yang boleh dijalani, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di saat ini akan meninggalkan tahun 2020, memasuki tahun baru dengan berbagai hal yang dipersiapkan. Biarlah Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami sehingga kami mampu melangkah dengan tegar dan pasti. Kami mampu melangkah bukan dengan keraguan dan sikap yang pesimis, tetapi dengan tekad, dengan keberanian, bahkan dengan kebenaran. Kami mengisi kehidupan pemberian Tuhan di tahun kasih karunia Allah. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh terwujud pada saat ini, baik organis dalam pelayanan, pemandu lagu dalam pelayanan, tim multimedia, sound system, dan juga kami anggota majelis jemaat bertugas, koster, security, dan setiap kami yang boleh menyerahkan diri dalam persekutuan saat ini. Kami bawa dan serahkan hidup kami, bahwa kami akan melangkah di hari esok, hari yang penuh harapan bagi semua kami yang mau dapat mewujudkan hidup yang benar dan berkenan bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah yang harus kami lakukan dan inilah yang terbaik, bahwa kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kami, dan biarlah hari esok yang ada di tangan Tuhan boleh kami jalani dalam kepastian penuh. Tuhan tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur pasal 30 ayat 5. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Persembahkan kepadamu
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu. Allah yang memberkati umat-Mu, dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan. Atas segala kecukupan yang kami miliki, Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih. Demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta Jemaat Kamis 31 Desember 2020. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 pagi secara live streaming. Warta selanjutnya, Kantor Majelis Jemaat libur tahun baru pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 dan dibuka kembali pada tanggal 4 Januari 2021. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan syukur akhir tahun dan tahun baru melalui rekening gereja atau dapat disetorkan ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih. Disampaikan terima kasih atas pelayanan pada ibadah malam akhir tahun ini kepada Ibu Pendeta Lucia Toshita P5 dan kepada semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus Sang Pemilik Persekutuan memberkati kita. Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya, kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Jemaat, mari berdiri dan pergi dengan damai, akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang Maha Kuasa.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Dan mari dalam sukacita bersama kita menyongsong tahun baru. Tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati.